sama, gak ada yang berbeda. Baik Habib yang di luar Nahdlatul Ulama dengan Habib yang di dalam Nahdlatul Ulama itu sama. Mereka dengan latar belakang organisasi yang berbeda-beda di antara para habaib Pak Alwi itu adalah baju. Habib yang ada di HTI dia pakai baju ruang sosiologis HTI. Habib yang ada di PKS dia pakai baju ruang sosiologis PKS. Dia yang ada di FPI dia pakai baju ruang sosiologis FPI. Karena memang ada komunitas yang bisa didekati oleh para habaib dengan cara menguatkan gerakan FPI itu. Hal yang sama, Habib yang di Wahabi itu memakai baju ruang sosiologis Wahabi. Nah, sekarang yang di NU, kok ada Habib di NU, itu sebenarnya juga sedang dalam menggunakan baju ruang sosiologis organisasi Nahdlatul Ulama. Mungkin juga ada Habib yang di Muhammadiyah itu sebenarnya sedang menggunakan baju ruang sosiologis Muhammadiyah. Apa itu ruang sosiologis yang saya maksudkan di sini? Adalah sebuah lingkungan yang memiliki perspektif sosial, historis, sosial budaya, interaksi kehidupan sosial yang mewarnai orang ini sesuai dengan kondisi yang menjadi pilihan masyarakat sosial. Apakah pilihan masyarakat sosial itu pada NU, pada Muhammadiyah, atau kawasan Syiah, atau komunitas Wahabi, dan lain sebagainya. Ini yang saya sebut ruang sosiologis. Dijadikan sebagai baju untuk sebuah identitas dari masing-masing habaib dari Pak Alwi. Nah, karena ini baju, ya suka-suka habaib untuk menggunakan baju ini. Tapi isi hatinya dari masing-masing baju yang dipakai berbeda-beda sesuai dengan ruang sosiologis masing-masing pilihan dari habaib Pak Alwi. Terlepas dari itu, isi hatinya sama, yaitu prinsip Pak Alwinya itu kuat sekali. Sehingga saya katakan kalau ada habaib di NU, ya dia sedang bertakliyah, menutup diri di lingkungan warga NU, seolah-olah dia ngawai di NU. Tapi prinsip ideologisnya Pak Alwi, core value atau prinsip nilainya, nilai-nilai yang dibangun oleh Pak Alwi. Hal yang sama Habib di beberapa ruang sosiologis yang saya sebutkan tadi, nilai pikirannya, prinsip-prinsip yang mengikat mereka adalah prinsip Pak Alwi. Itu saya sendiri heran betapa kuatnya Pak Alwi itu memegang prinsip Pak Alwi, kuat sekali. Dan mereka tidak tergoyahkan. Oke, kita bicara NU karena kita besar dan tumbuh berkembang di NU. Itu banyak sekali yang disimpan, disembunyikan, apa yang menjadi pegangan utuh habaib di Pak Alwi itu. Meskipun ketika ketemu warga Nahdliyin, wow, itu ya betul-betul menjaga citra kehabaiban yang konon dulu dikenal sebagai cucu Nabi.
Kalau sekarang ini mulai adaptasi baru ini para habaib ini, setelah muncul diskursus nasab, karena ternyata publik lebih memilih mempercayai Habib itu bukan cucu Nabi. Ruang sosiologis yang menjadi baju para habaib tidak bisa menolong tentang prinsip yang tidak bisa dilepaskan dari habaib. Sehingga kayak numpang lewat saja. Enggak ada bedanya dengan di masa kolonial. Oh, mereka takiyah dengan pemerintah kolonial. Sehingga dengan segala kebijakan kolonial, penjajah Belanda didukung oleh komunitas habaib. Sehingga banyak dari Pak Alwi yang menjadi kenil-kenil Belanda dengan terang-terangan menampakkan diri, dan ada yang secara soft, secara lembut, dengan cara memberikan dukungan-dukungan melalui ilmu pengetahuan. Tidak peduli, karena yang berkuasa Belanda, pribumi dalam keadaan tersiksa, tertindas, tertekan. Tidak peduli. Bahkan darah pribumi pada mengalir, mereka masih tetap berpesta dengan para kolonialisme. Saatnya sholat. Oh, ngarang kitab juga. Bangun masjid juga. Tapi lagi-lagi Pak Alwi, seolah-olah mereka tidak bisa menghubungkan antara masjid dengan kemanusiaan. Nah, ibaratnya begitu. Seolah-olah mereka tidak bisa mengaitkan antara jubah kebesaran dengan kemanusiaan. Seolah-olah mereka tidak bisa mengaitkan prinsip agama yang bersumber dari kenabian, itu adalah prinsip nilai untuk mencerahkan dan membebaskan manusia. Tapi begitu di tangan Pak Alwi, di era kolonial maksud saya, ya seolah-olah nggak ada hubungannya dengan kemanusiaan. Sehingga darah mengalir, tidak hanya darah masyarakat, darah ulama. Nah, berhadapan dengan para syuhada, tetap saja berada dalam kolonialisme. Support kolonialisme yang sangat kuat, takiyahnya di era kolonialisme. Ketika penjajah tumbang menghadapi para pejuang-pejuang Nusantara, gantian para habaib cari muka, mendekati para kiai dengan menawarkan atas nama ilmu, dengan menawarkan atas nama memiliki sanad ketersambungan yang sampai kepada para ulama, dengan berbagai kesempatan takiyah yang bisa mendekati para tokoh-tokoh pribumi, para ulama, para pemimpin yang melakukan perlawanan terhadap penjajah yang notabene para habaib sebelumnya ada di sana. Tapi ketika penjajah itu sudah tumbang, mereka merangkul Pak Alwi, merangkul kepada tokoh-tokoh pribumi. Ya, yang mau dirangkul memang hanya tokoh-tokoh dari kalangan ulama NU. Dari Muhammadiyah tidak respon, cenderung mengabaikan para habaib Pak Alwi. Dari organisasi-organisasi lain juga begitu. Hanya NU yang mau menerima secara kemanusiaan. Secara kemanusiaan. Karena ulama-ulama NU betul-betul ingin bagaimana habaib yang memiliki ilmu itu bisa memberikan kontribusi keilmuan, ngajar ngaji kepada masyarakat pribumi, bisa membantu berjuang. Dalam posisi ini, takiyah para habaib Pak Alwi di lingkungan
warga Nahdliyin dapat support dari kiai-kiai Nahdlatul Ulama, berlangsung selama 1 abad. Tapi ya begitu, identitas NU-nya itu hanya baju, ruang sosiologis saja. Tapi prinsip Ba'alwinya ini luar biasa. Seperti apakah prinsip Ba'alwi itu? Oh, banyak. Di antaranya tetap memperkokoh sistem rasial mereka untuk tidak menikah dengan masyarakat pribumi. Adakah yang nikah? Ada, tapi terkucilkan. Contoh satu. Kedua, mereka tetap menganggap sebagai kelas di atas masyarakat pribumi. Dan masyarakat pribumi itu adalah kelas di bawah mereka. Ini kan sistem rasial. Prinsip Ba'alwi yang tidak manusiawi. Karena ciri kemanusiaan itu kan kesetaraan antar umat manusia. Ciri kemanusiaan itu untuk saling membebaskan dan mencerahkan. Mereka tidak adil. Hanya untuk Ba'alwi yang memiliki kelas yang harus dipertahankan, yang mereka asumsikan di bawah pribumi. Tapi di luar itu semua harus diakui, kehadiran Ba'alwi di tengah warga NU diterima dengan baik, dengan manusiawi, dengan penghormatan. Apakah ada bukti? Banyak buktinya, nggak usah kita sampaikan. Tetapi dalam banyak kesempatan mereka ngerecoki, memanfaatkan status sebagai cucu Nabi dengan memberikan sikap-sikap yang merugikan warga Nahdliyin atau masyarakat kecil. Entah itu dalam persoalan kapitalisasi nasab dengan dawir. Istilah dawir ini tidak hanya muncul dari lisan saya. Istilah dawir ini tidak hanya muncul dari komunitas warga Nahdliyin, tapi ini selalu diucapkan istilah dawir ini oleh para habaib. Para habaib sendiri di beberapa kesempatan saling memberikan kritik terkait dengan dawirisasi itu. Dia nggak setuju ada komunitas habib dawir, tapi dia sendiri sedang melakukan dawirisasi. Harusnya yang paling gigih, aktif di NU, loyal, totalitas, up organisasi NU, dan totalitas sebagai warga Nahdliyin tanpa ada hegemoni di antara warga Nahdliyin, itu harusnya habaib Ba'alwi. Mengapa? Karena yang memberi ruang berekspresi untuk berintegrasi antara tradisi Ba'alwi dengan tradisi Nahdliyin itu tokoh-tokoh NU memberi ruang berekspresi secara keilmuan maupun ruang ekspresi untuk sistem kebudayaan. Dan tidak sedikit juga warga NU yang memakai pola-pola habaib, baik dari segi pakaian, dari segi sedikit offnya, dan gaya menyampaikan materinya. Tidak apa, it's okay. Tetapi itu semuanya mesti diramu, dimanage, diatur secara lebih bersahaja, bukan melakukan langkah-langkah kontraproduktif terhadap NU dan terhadap kiai NU yang notabene memberikan ruang ekspresi bersama orang-orang Nahdlatul Ulama. Bukan malah melakukan langkah-langkah kontraproduktif dengan mengata-ngatain kiai dengan berbagai
nama-nama hewan itu, Masya Allah, dan melakukan proses silaturahim. Kalau ada saling membantu menolong tidak apa-apa, tapi jangan menggunakan model-model paksaan atau hal-hal yang terkait dengan pelanggaran kemanusiaan dalam tanda kutip, yang nggak bisa saya ungkapkan di sini, yang sudah banyak disaksikan di sosial media terkait dengan Pak Alwi. Di antara para Pak Alwi itu yang sebenarnya sangat tidak pantas. Sikap FPI terhadap NO, sikap Habib Rizik terhadap Gus Dur, sikap Habib terhadap Kiai, warga NO dalam ceramah-ceramahnya yang provokatif, itu kan reseh semuanya. Sebenarnya nggak perlu itu dilakukan. Dan warga NU udah cukup lama bersabar untuk menerima itu. Sampai sekarang aja masih ada yang jadi muhibbin. Itu tanda, bukti kalau warga NU, warga masyarakat pribumi ini masih menampakkan kesabarannya